Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Eka Lestari, NIM E2019-2168, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari IAIN Jember. Baik, di sini saya akan menanggapi video dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dan videonya yang berjudul OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi OJK. OJK adalah sebuah lembaga tenaga kerja yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi tugas OJK yaitu mengatur dan mengawasi terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan OJK diantaranya yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya asas-asas OJK, yaitu yang pertama asas independensi, artinya bahwa OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, asas kepastian hukum, bahwa OJK bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diterapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu asas kepentingan umum, baik itu pihak penyelenggara lembaga keuangan syariah atau nasabah. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu apa tugas-tugas mereka, apa wewenang mereka, kemudian diberitahu. Yang kelima, asas profesionalisme, jadi orang-orang yang terlibat di OJK ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan atau potensi yang tinggi yang sesuai dengan bidangnya. Yang keenam, yaitu asas integritas, jadi orang-orang yang di OJK ini adalah orang-orang yang jujur, orang yang taat pada peraturan, yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh, yaitu asas akuntabilitas, artinya apa yang mereka lakukan itu terencana dengan baik, terlaksana dengan baik, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya tugas OJK yaitu ada 3. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan keuangan lainnya. Selanjutnya, wewenang OJK, yaitu yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang delapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kesepuluh, OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.